Semangat pagi, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Nah, sebelumnya aku mohon maaf teman-teman, udah lama banget nggak sharing tentang kebidanan, soal-soal UKO maupun SKD kebidanan. Nah, di video sebelum-sebelumnya untuk materi kehamilan, menurut aku sih semuanya sudah aku berikan. Nah, kalau mungkin masih ada yang belum, boleh teman-teman request ya. Nah, di video ini kita akan masuk ke persalinan dan ke yang berikut-berikutnya gitu. Nah, untuk materi asuhan persalinan ini sendiri sebenarnya sangat banyak, panjang ya teman-teman. Nanti akan ada dia partograf, kemudian asuhan persalinan normal, tapi aku bakalan bagi menjadi beberapa video ya teman-teman. Nah, seperti biasa aku juga akan pisahkan nanti untuk contoh soalnya, tapi akan ada yang aku satukan juga. Nah, di video kali ini kita di asuhan persalinannya kita akan belajar kala-kala dalam persalinan. Sebenarnya ada berapa kala sih di dalam persalinan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan itu apa aja sih? Oke, langsung aja kita masuk ke kala dalam persalinan. Nah, kala dalam persalinan itu sendiri ada 4, kala 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Nah, untuk kala 1 itu apa gitu. Nah, kala 1 itu dimulai dari kontraksi uterus yang teratur dan meningkat atau semakin intens sampai dengan pembukaan serviks lengkap atau sampai dengan 10 cm. Jadi pembukaan itu nanti dimulai dari buka 1 sampai dengan 10 cm ya teman-teman. Nah, kalau berdasarkan WHO, dia untuk kala 1 ini dibagi menjadi 2, ada fase laten dan fase aktif. Nah, fase laten itu dimulai dari buka 1 cm sampai dengan 3 cm, kemudian untuk fase aktifnya dimulai dari 4 sampai dengan 10. Nah, kita akan memasukkan ke dalam partograf itu dari pembukaan 4 atau fase aktifnya ya teman-teman. Nah, kalau berdasarkan kurva Friedman sendiri, dia tidak fase laten, fase aktif, tapi dia membagi menjadi 3, ada akselerasi. Akselerasi itu dimulai dari 3 sampai 4 cm, kemudian dilatasi maksimal buka 4 sampai dengan 9 cm, dan deselerasi itu buka 9 sampai dengan 10 cm. Nah, untuk fase laten ini sendiri, dia masanya itu, waktunya itu berlangsung 6 sampai dengan 8 jam ya teman-teman. Kita buat di pencatatan kita khusus karena kan ini fase laten ini belum masuk partograf. Kita masukkan ke partograf itu dari buka 4 ya teman-teman. Nah, kalau untuk fase aktifnya untuk ibu primi dimulai pembukaannya itu buka 1 cm per jam. Kalau untuk multi sendiri dia sangat bervariasi, bisa lebih dari 1 cm per jam ya teman-teman. Kemudian kapan sih waktunya kita untuk merujuk? Nah, kita merujuk itu jika partograf sudah melewati garis waspada. Jadi benar-benarlah kita catat pendokumentasiannya kita, partografnya kita. Jadi ketika kita merujuk itu, kita ada bukti pendokumentasian, ada bukti tertulisnya kita bahwasanya ini pasien memang sudah seharusnya dirujuk, sudah melewati garis waspada gitu ya teman-teman. Jangan sampai ketika kita merujuk pasien itu kita akan disebut sebagai bidan rujuk, nggak mau nolong normal gitu ya teman-teman. Karena banyak yang model nekat membuka tapi ya begitulah, jangan sampai terucap gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya muncul di soal itu ada dia contohnya pembukaan 7 cm yang ditanya diagnosanya apa gitu. Nah, kalau secara dia dari WHO dia masuk ke kala 1 fase aktif gitu. Tapi ada beberapa soal dia akan disatukan nih, untuk diagnosanya disatukan dari si WHO dan si kurva Friedman ini gitu ya. Jadi nanti dia fase aktif dilatasi maksimal gitu ya teman-teman. Karena kan 7 itu di range 4 sampai dengan 9, berarti dilatasi maksimal, dan 7 itu sudah masuk fase aktif. Berarti fase aktif dilatasi maksimal. Nanti teman-teman sesuaikan ya. Jadi dihafal nih yang akselerasi, dilatasi maksimal, deselerasi gitu ya. Oke, next untuk kala 2. Kala 2 itu dari pembukaan lengkap sampai dengan bayi lahir. Nah, untuk primi, ibu primi itu maksimal mengejan itu kita pimpin itu maksimal itu 2 jam. Kemudian untuk yang multi maksimal 1 jam. Selanjutnya ada kala 3. Kala 3 itu mulai dari bayi lahir sampai dengan lahirnya plasenta. Nah, kalau sudah di kala 3 ini nanti berarti diagnosanya sudah bukan pakai G lagi ya teman-teman. Nah, kalau dia belum lahir nih kan kita pakai misalnya nih anak pertama, hamil pertama, G1 P0 A0 gitu. Nah, kalau sudah di kala 3 berarti sudah tidak ada G-nya lagi ya, sudah tidak ada gravidanya lagi, berarti sudah partus ya teman-teman. Misalnya kayak tadi dia hamil anak pertama, setelah bayinya lahir berarti
partus 1 abortus 0 gitu ya teman-teman, karena bayinya udah lahir walaupun plasentanya belum lahir gitu. Nah, maksimal untuk kala 3 ini 30 menit. Jadi setelah bayi lahir, tali pusatnya dipotong, kita berikan oksi 10 unit, international unit. Kita tunggu 15 menit, setelah 15 menit plasentanya nggak lahir, kita kasih oksi yang kedua 10 unit. Nah, kita tunggu lagi sampai dengan 15 menit, berarti totalnya 30 menit ya teman-teman. Nah, kalau sudah lebih dari 30 menit, plasentanya tidak lahir, kita tegakkan nih diagnosa. Kita tegakkan diagnosa retensio plasenta. Nah, gimana menanganinya untuk retensio plasenta? Nanti kita akan bahas di yang patologis ya. Oke. Kemudian untuk kala 4. Nah, kala 4 itu setelah plasenta lahir sampai dengan 2 jam postpartum. Jadi di sini kita observasi ya, teman-teman. Nah, nanti jangan lupa di pencatatannya juga. Fokus asuhannya kita di kala 4 ini adalah untuk deteksi dini perdarahan postpartum primer. Oke. Kemudian untuk selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan persalinan. Jadi ada 6P, ada 6 faktor, tapi yang menjadi faktor utamanya itu ada 3. Faktor utamanya itu ada power, passage, dan passenger. Power itu ada kekuatan ibu mengedan dan kekuatan dari hisnya. Kemudian ada passage, passage-nya itu jalan lahir atau panggul si ibu, dan yang ketiga ada passenger, penumpang, janin atau plasenta. Penumpangnya itu janin atau plasenta. Kemudian 3P yang lainnya itu ada posisi saat mengedan, kemudian ada penolong persalinan dan psikologi. Oke, kita akan bahas yang 3 faktor utama ini ya. Nah, ketiga faktor utama si power, passage, passengernya ini harus dalam kondisi yang normal agar proses persalinan ini tidak terganggu. Oke, kita akan bahas yang 3 ini. Sorry alarm. Oke, kita bahas yang 3. Yang pertama itu power. Nah, power di sini yang akan kita bahas adalah his atau kontraksinya gitu. Kenapa sih pada saat menjelang proses persalinan itu ada his gitu? Nah, his ini terjadi karena peningkatan hormon oksitosin. Pada saat menjelang persalinan, hormon oksitosin di dalam tubuhnya kita itu meningkat. Nah, rahim juga sangat sensitif terhadap oksitosin. Jadi ketika rahimnya kita ini juga sangat sensitif terhadap oksitosin, dia memicu terjadinya his. Si oksitosin ini memicu terjadinya his ya teman-teman. Nah, his ini pertama muncul itu di bagian fundus. Jadi ketika fundus ini sudah terangsang oleh si his, nanti otot-otot uterus itu ketika berkontraksi sifatnya itu akan menebal dan memanjang. Jadi si uterusnya ini akan menebal dan memanjang, yang kita sebut dengan segmen atas rahim ya teman-teman. Nah, segmen atas rahim. Nah, si segmen atas rahim ini akan menebal dan memanjang. Fungsinya untuk apa? Untuk mendorong si janinnya nanti turun, untuk mendorong si janinnya keluar lahir gitu ya. Jadi otot-otot persionya nanti tertarik ke atas, jadi serviksnya akan menipis gitu. Nah, kalau segmen atas rahimnya menebal, segmen bawah rahimnya boleh nggak sih menebal? Nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau segmen atas rahimnya menebal, segmen bawah rahimnya menebal, artinya bayinya nggak akan lahir, bayinya nggak akan terdorong gitu. Jadi segmen atas rahimnya itu harus menipis dan segmen atas rahimnya itu harus menebal untuk mendorong si bayinya, dan segmen bawah rahimnya itu harus menipis gitu. Jadi si bayinya nanti bisa lewat. Ketika dia menipis akan terjadi pembukaan kan gitu. Jadi si bayinya nanti akan menipis. Nah, jadi di atasnya menebal, di bawahnya menipis. Nah, ketika si fundus ini menebal, dinding-dinding otot myometriumnya itu nanti akan tertarik ke atas. Jadi yang ini si porsio ini tadi, ini yang tadinya si porsio ini kaku, kuncup, lama-lama dia akan menipis. Nah, ketika dia sudah menipis karena adanya tertarik otot-ototnya ke atas, inilah yang kita sebut dengan effacement atau penipisan serviks. Nah, setelah dia menipis dan semakin tertarik ke atas, maka kepala si bayi ini nanti akan terdorong ke bawah. Ketika kepala si bayinya terdorong ke bawah, kemudian sudah terjadi penipisan, itulah akan terjadi lagi yang dinamakan dengan dilatasi atau pembukaan serviks. Oke, dia di sini segmen atas rahimnya akan menebal, kemudian segmen bawah rahimnya menipis, kemudian kepala si bayinya ini nanti akan mendorong, jadi si porsionya ini yang kaku atau kuncup ini nanti dia akan membuka dengan adanya dorongan kepala si bayi. Kemudian akan terjadi dilatasi atau pembukaan serviks. Nah,
dari penjelasan ini tadi harus ada nih ya koordinasi kerja antara si his, dinding rahim, dan serviks. Nah, kalau hisnya tidak ada atau tidak ada kuat, maka dinding rahim ini tidak akan tertarik, maka janinnya tidak akan turun, tidak akan ada penipisan dan dilatasi atau pembukaan serviks gitu. Jadi ini harus terjadi nih koordinasi kerja di antara si his, dinding rahim, dan si serviksnya gitu. Nah, ketika hisnya tidak ada kuat, tidak ada tarikan pada dinding rahim, janinnya tidak akan turun dan tidak akan ada penipisan dan tidak akan ada pembukaan serviks. Nah, his yang adekuat itu his yang seperti apa gitu. Nah, his yang adekuat itu adalah his yang 3 kurang lebih atau sama dengan 3 sampai 4 kali dalam 10 menit dengan durasinya itu kurang lebih atau sama dengan 40 detik, selama 40 detik gitu. Jadi ini harus cukup ya teman-teman. Nah, ini dulu kita pahami nih fisiologisnya, baru nanti kita baru paham nih ke yang patologis. Jadi kita pahami nih yang fisiologisnya ya teman-teman, prosesnya. Gimana sih proses penebalan dinding rahimnya, kemudian penipisan si porsionya, pembukaannya gitu. Ini kita pahami supaya kita paham nanti untuk yang patologis. Oke, selanjutnya ini kita sudah bahas power, kemudian kita bahas yang passage. Oke. Passage ini di sini kita akan bahas jalan lahir atau panggul si ibunya. Nah, jenis panggul itu sendiri ada 4 ya teman-teman. Ada yang panggul ginekoid, kemudian ada android, kemudian antropoid, dan platypeloid. Nah, ukuran yang panggul yang normal itu yang gimana? Yang mana gitu. Nah, yang normal itu adalah yang ginekoid. Kenapa? Karena diameternya ini yang paling sesuai dengan kepala si janin. Jadi sudut pubis atau arkus pubisnya itu tumpul ya teman-teman. Jadi dia sesuai dengan ukuran kepala si janin dan dia akan bisa dilewati si janin. Oke, kita bahas untuk yang lain. Kenapa yang android ini disebut dengan panggul sempit gitu? Nah, kita lihat nih di android ini, untuk ini ada penonjolan atau penonjolan spina ischiadica. Diameter pintu atas panggulnya itu menyempit ya teman-teman, menyempit atau sempit gitu. Kemudian sudutnya ini juga dia sudutnya lancip. Kalau di sini kan dia di ginekoid ini tumpul ya sudutnya. Kalau di sini dia lancip ya teman-teman. Oke, bisa dilihat juga yang di gambar yang tengah ini. Dia sudutnya ini kurang lebih dari 90 derajat. Jadi runcing. Karena dia runcing nggak bisa dilewati sama kepala si bayi ya. Karena kan kepala itu bentuknya bulat ya. Jadi ini arkus pubisnya ini bentuknya lancip, sementara kepala si janin itu bulat, jadi nggak bisa lewat di sini karena dia menyempit pintu atas panggulnya ya. Selanjutnya untuk yang ketiga ada antropoid. Nah, kita lihat gambarnya. Untuk antropoid ini sendiri dia memanjang ke bawah ya, memanjang ke bawah. Kemudian diameter atasnya panjang, tapi diameter kanan kirinya ini terlalu sempit. Diameter kanan kirinya terlalu sempit. Kemudian arkus sudut ini, arkus pubisnya ini juga sempit. Jadi diameter antero-posteriornya lebar atau yang atas bawahnya lebar, tapi diameter transversalnya sudut diameter yang kiri kanannya ini sempit gitu. Arkus pubisnya juga ini agak runcing ya. Jadi dia nggak akan bisa dilewati oleh si kepala janin. Kemudian yang terakhir ada platypeloid. Nah, yang platypeloid ini diameter antero-posteriornya sempit. Kemudian diameter transversalnya juga panjang atau lebar. Jadi atas bawahnya ini sempit atau pendek ya teman-teman. Kemudian yang kiri kanannya transversalnya lebar. Nah, ini ketika dilakukan periksa dalam akan teraba tulang promontorium karena dia diameter antero-posteriornya sempit, jadi akan teraba tulang promontoriumnya. Jadi ini nggak bisa dilewati sama si kepala janinnya. Nah, jadi panggul yang luas itu panggul yang gimana gitu. Nah, panggul yang luas itu adalah panggul yang sudut pubisnya tidak tumpul seperti yang ginekoid. Tidak tumpul artinya lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat. Kemudian untuk diameter antero-posterior, nih antero-posteriornya luas dan tidak teraba promontorium. Tidak teraba promontorium ketika di PD ya. Kemudian diameter transversal atau diameter kiri kanannya ini juga luas.
spinanya tidak menonjol. Jadi ciri-cirinya kayak yang ginekoid ya. Jadi yang android, antropoid, platypeloid. Platypeloid ini adalah panggul yang sempit, panggul yang tidak bisa dilewati oleh kepala si janin. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan, ciri panggul yang luas itu gimana? Ketika dilakukan pemeriksaan luar, kita ukur dari tinggi badan si ibu. Tinggi badan yang 145 cm ke atas pada umumnya itu panggulnya cukup luas ya. Kemudian tinggi fundus uteri yang sesuai dengan usia kehamilan. Nah, kalau tingginya juga di atas 145 tapi TFU-nya tidak sesuai gitu, misalnya besar, tidak sesuai dengan usia kehamilan, takutnya makro gitu ya teman-teman, besar, nggak lewat gitu, terjadi CPD, cephalopelvic disproportion, ketidaksesuaian antara kepala si janin dengan ukuran panggul gitu. Kemudian pada saat usia kehamilan lebih dari 36 minggu untuk primipara itu sudah masuk PAP. Nah, kalau dia lebih dari 36 minggu kepala belum masuk PAP, kita curigai CPD. Tidak sesuai nih antara ukuran kepala dengan ukuran panggul. Nah, kalau untuk yang multipara itu biasanya memang masuk panggul itu di awal persalinan ya. Kemudian kalau untuk periksa dalam, ketika kita lakukan PD, itu tidak terlalu promontorium dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Kemudian arcus pubisnya, sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Sama kayak yang ginekoid tadi ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita bahas yang passenger atau si penumpangnya, janin dan plasenta. Tapi untuk di sini kita bahas yang si janinnya aja ya. Oke, jadi pada saat proses lahiran itu si janin ini nanti akan melakukan beberapa perubahan sikap. Nah, ada beberapa. Yang pertama kita sebut dengan engagement. Nah, janin mau lahir itu kan akan menjalani beberapa gerakan untuk menyesuaikan dengan jalan lahir. Karena si jalan lahir itu kan sempit ya, pas-pasan untuk janin lewat. Jadi dia butuh yang namanya penyesuaian. Yang pertama itu penyesuaian engagement. Nah, kita sebut dia dengan engage ketika dia cocok gitu, ketika perlimaan itu sudah di 2/5 ya teman-teman. Tadi kan ada yang 5/5, 2/5, 3/5 gitu. Jadi dia sudah di 2/5 atau kepalanya sudah masuk dan nggak bisa digoyangin lagi. Jadi diameter terbesar dari kepala si janin itu sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, disitulah dia terjadi penurunan kepala. Nah, setelah dia terjadi penurunan kepala, akan ada yang namanya fleksi. Di penurunan kepala ini, oke, dilihat dulu nih, di penurunan kepala ini ubun-ubun kecilnya ini di depan atau di bawah simfisis ya teman-teman. Nah, pada umumnya dia berada di posisi jam 10 atau jam 10, jam 11 atau di jam 1 dan jam 2 gitu. Nah, ketika dia penurunan posisinya kayak gitu tuh. Nah, ini posisinya ini kita lihat ubun-ubunnya di jam 1 gitu ya teman-teman. Kemudian ubun-ubun besarnya juga di sini masih terlihat. Ubun-ubun besarnya masih terlihat, dia di bagian penurunan kepala. Ini ubun-ubun kecilnya di posisi jam 1, ubun-ubun besarnya masih terlihat. Nah, ketika dia sudah melakukan fleksi, dia nanti akan menunduk, ubun-ubun besarnya ini akan sedikit masuk ke dalam, kemudian di bagian depan itu nanti akan menjadi ubun-ubun kecil. Nah, kita lihat ke bagian yang putar paksi, dia ubun-ubunnya ubun-ubun besarnya ini semakin masuk ke dalam, kemudian ubun-ubun kecilnya ini dia tepat di jam 12 ketika dia sudah melakukan penurunan putar paksi ya. Ketika dia sudah melakukan putar paksi, dia ubun-ubunnya ini dia akan ke dalam, ubun-ubun besar, dan ubun-ubun kecilnya ini nanti akan tepat di jam 12. Oke. Lalu di sini dia diputar paksi ini agak mendongak masih agak mendongak dia ya ke bawah. Kemudian ketika dia melakukan ekstensi, dia akan mendongak ke atas. Dia akan menyesuaikan dengan si jalan lahir. Nah,
pada saat ekstensi ini dia mencari jalan lahir dan dia akan mendongak. Kemudian setelah dia ekstensi, dia akan melakukan putar paksi luar. Nah, ketika dia melakukan putar paksi luar ini, dia posisinya kembali lagi nih ke posisi semula. Yang ubun-ubunnya di posisi jam 1, dia akan kembali lagi. Ubun-ubun kecilnya di posisi jam 1 nih. Oke, lihat ya gambarnya. Ini akan ke posisi semula lagi, sama nih, ubun-ubunnya sama-sama di posisi jam 1 atau jam 2 gitu. Nah, ketika dia sudah berhasil melakukan putar paksi luar, baru dia akan melakukan pengeluaran bahu depan dan bahu belakang. Nah, disinilah kita lakukan biparietal atas dan parietal bawah. Nah, kemudian kita lakukan yang namanya tangkah susur ya. Nah, jadi ada yang disebut dengan denominator. Denominator ini adalah petunjuk atau bagian terendah atau bagian terbawah dari si janin gitu. Nah, kalau presentasinya itu belakang kepala, denominatornya itu adalah ubun-ubun kecil. Ini dia ubun-ubun kecilnya ini ya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, di passenger ini juga kita akan bahas yang namanya penurunan. Nah, untuk mengetahui sudah sejauh mana turunnya kepala si bayi itu, kita ada yang disebut dengan bidang Hodge. Nah, untuk bidang Hodge ini sendiri ada Hodge 1, 2, 3, 4. Nah, Hodge 1 itu berada di bagian pinggir atas simfisis. Kepala si janin masih berada di bagian pinggir atas simfisis. Nah, ini lihat yang bagian emas ini adalah pinggir atas simfisis. Itu untuk Hodge 1. Kemudian untuk Hodge 2 di bagian pinggir bawah simfisis. Nah, ini tepi bawahnya ya. Yang bagian emas ini tepi atas, kemudian ini yang tepi bawahnya. Kemudian selanjutnya untuk Hodge 3. Oke. Ini untuk Hodge 3. Jadi Hodge 3 ini sejajar dengan spina ischiadica. Nah, ketika dia sudah sejajar dengan spina ischiadica, ini disebut dengan engage. Kenapa dia disebut engage? Karena ketika dia sudah sejajar dengan tulang spina ischiadica di sini, dia diameter terbesar kepala si janin itu sudah masuk spina ischiadica. Artinya spina ischiadica ini kan diameter yang paling sempit ya di jalan lahir di tulang panggul ini. Jadi ketika si kepala janin ini sudah berhasil masuk atau lewat dari spina ischiadica, artinya dia engage, artinya dia cocok. Nah, ketika dia sudah masuk nih ke spina ischiadica atau sudah sejajar nih dengan spina ischiadica, artinya yang lain biasanya akan aman. Yang lain aman nih. Mudah-mudahan semuanya lewat. Biasanya sih semuanya akan lewat ketika dia sudah berhasil melewati spina ischiadica ini. Ya, oke. Yang terakhir ada Hodge 4. Hodge 4 ini ketika kepala si janin sudah sejajar dengan os sacrum. Jadi dia ini di Hodge 1 kepalanya masih di pinggir atas simfisis. Nanti lama-lama dia akan turun ke Hodge 2. Kemudian turun dia ke Hodge 3. Kemudian ke Hodge 4. Nah, kalau untuk daerah Jawa sih pada umumnya lebih sering dia menggunakan bidang Hodge ya. Kayak kami misalnya di rumah sakit, kadang dokter itu nanya, udah di Hodge berapa gitu ya. Tapi kalau untuk di daerah Jawa itu biasanya mereka lebih familiar dengan yang namanya station. Nah, station ini dia untuk indikatornya itu tetap di spina ischiadica. Nah, kalau dia di station 0. Patokannya tetap dia di spina ischiadica, atau kalau dia di station dia disebut dengan station 0. Nah, kalau dia dibilang station 0 berarti dia sejajar dengan spina ischiadica. Kemudian ada dia yang kalau ke atas dia negatif. Kemudian kalau ke bawah dia positif. Nah, kalau ke atas dia misalnya nih, kalau dibilang 1 cm di atas spina ischiadica, berarti dia di station negatif 1. Indikator satuannya cm ya teman-teman. Nah, kalau dia dibilang 2 cm di atas spina ischiadica, berarti station negatif 2. Kalau dia dibilang 1 cm di bawah spina ischiadica, berarti dia station positif 1. Kalau 2 cm di bawah spina ischiadica, berarti dia station positif 2. Begitu seterusnya ya teman-teman. Jadi indikatornya atau patokannya dia di station 0 atau spina ischiadica. Sejajar dengan spina ischiadica disebut dia 0, kalau dia ke atas negatif, kalau ke bawah dia positif. Jadi station negatif 1, station positif 1, station 0 gitu ya teman-teman. Jadi dia yang Hodge 3 atau yang station
0 ini atau Hodge 2/5 atau 0 ini sejajar dengan Spina Ischiadica ini adalah yang aman, yang sudah engaged, yang cocok gitu ya teman-teman. Oke, kemudian ada hubungan antara bidang Hodge, perlimaan, dan station. Nah, jika dia di Hodge 1, perlimaannya 5/5 dan stationnya itu -5. Kemudian di Hodge 1-2, perlimaannya 4/5. Kemudian di Hodge 2-3, 3/5 perlimaannya. Kemudian Hodge 3 positif, dia perlimaannya 2/5, stationnya 0. Ini yang sudah engaged ya teman-teman. Kemudian Hodge 3-4, dia perlimaannya 1/5. Kalau dia Hodge 4, 0/5 atau stationnya positif 5, ini yang udah sejajar dengan osakrum. Kita sudah bahas materinya, sekarang kita ke soalnya supaya lebih paham. Oke, langsung aja. Soalnya aku nggak bikin banyak-banyak ya teman-teman. Oke, untuk kasus yang pertama, nah biasakan ketika teman-teman nanti di UKOM atau ujian SKB, misalkan baca pertanyaannya dulu, jangan langsung kasusnya, karena di kasus itu banyak pengecoh, banyak juga yang nggak harus kita baca ya, karena kadang satu kasus itu juga bisa untuk beberapa pertanyaan. Oke, langsung aja. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama, apakah diagnosa yang tepat untuk Nyonya F? Kemudian kita juga bisa bergerak loh teman-teman dari opsi ke kasusnya gitu. Nah, langsung aja kita lihat di sini. Oke, aku bisa sambil coret-coret nggak ya? Oke, nih, lihat ya. Nah, di sini dia dibilang Nyonya F ini 22 tahun mengaku hamil kedua. Nah, jadi ini hamil kedua, dia keguguran 1 kali. Oke, berarti partusnya nggak ada ya teman-teman. Berarti ini langsung aja kita skip yang ada partus-partusnya, karena kan dia G2 ya. Oke. Kemudian ini G2 nggak ada partusnya, nggak ada ininya, 0 semuanya. Oke, kita skip. Kemudian opsi kita tinggal ini nih, G2 P0 A1. Kemudian kita lihat nih, pembukaan, nggak usah dibaca semuanya, langsung aja pembukaan 3 cm. Nah, 3 cm artinya dia masih fase laten. Nah, kita udah bahas kemarin di video, kalau dia 1 sampai 4 itu masih fase laten, 4 sampai dengan 10 itu adalah fase aktif. Jadi ini jawabannya adalah yang E, fase laten ya. Oke, dapat kan? Gak usah baca semuanya. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Apakah dasar menegakkan diagnosa impartu Nyonya F gitu? Oke, tadi udah kita bahas juga, dia udah G2 ya. Dasarnya bisa aja sih ada hisnya, tapi dia belum impartu. Nah, sering kan kalau kita melakukan yang namanya CTG, teman-teman itu pernah nggak sih menggunakan CTG? Kardiotokografi. Di CTG itu ada hisnya, tapi belum ada pembukaan gitu. Jadi dasar untuk menegakkan bahwasannya ini sudah impartu adalah kita lihat dari pembukaan. Dia di sini sudah buka 3 cm. Oke, jadi nggak usah baca semuanya, nggak usah banyak-banyak. Kalau udah ada ini di opsi, dari opsi juga kita bisa bergerak ya. Jadi dasar untuk penegakan diagnosa impartu, yang ditanya di sini kan impartu ya teman-teman. Dasar penegakan diagnosanya adalah yang C, pembukaan 3 cm. Nah, mulus yang semakin sering bisa aja sih, tapi kan dia belum buka gitu. Kadang kan sering tuh mulusnya kenapa gitu, bisa aja kontraksi palsu. Ubun-ubun kecil di jam 12. Bisa aja belum impartu juga, posisinya di situ sudah masuk PAP. Kepala berada di Spina Ischiadica, dia sudah engaged. Bisa aja dia belum buka gitu ya teman-teman. Keluar lendir campur darah. Yang lebih tepat itu adalah opsinya yang C, pembukaan sudah 3 cm. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Pada Hodge berapakah penurunan kepala janin Nyonya F? Nah, yang ditanya Hodge. Nah, di sini kalau dari kasus ini kan kita langsung aja. Oke, dia di sini Hodge itu kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 1 sampai 4 ya, nggak ada Hodge 5 ya teman-teman. Nah, di sini ada katanya nih, kepalanya sejajar dengan Spina Ischiadica. Oke, jadi materi sebelumnya kita udah bahas nih ya, untuk yang Hodge. Oke, untuk yang Hodge 1. Hodge 1 ini pinggir atas simpisis. Jadi ini kita lihat yang di bagian emas ini adalah pinggir atas simpisis.
Oke, ini adalah pinggir atas ring Pisces, dia di Hodge 1 nih, sejajar dengan pinggir atas ring Pisces. Kemudian untuk yang Hodge kedua, ini kan kita lihat yang warna emas ini ya teman-teman. Batasnya ini ada yang batas emas ini tepi bawah atau pinggir bawah ring Pisces, dia di Hodge 2. Kemudian untuk Hodge yang ketiga, dia sejajar dengan spina ischiadica nih. Jadi ketika kepala sudah sebatas ini, dia berarti engage cocok dia. Ini adalah batas Hodge 3. Kemudian untuk yang terakhir, Hodge 4 adalah sejajar pas sacrum. Berarti dia sudah di sini, udah mau lahir dia. Jadi dia di sini dibilang kepala sejajar dengan spina ischiadica. Nah, di sini sejajar dengan tulang spina ischiadica. Berarti dia berada di Hodge 3. Oke. Gak usah banyak-banyak baca soalnya. Cari intinya aja ya. Oke, kita ke kasus yang keempat. Bagaimana imbang vetopelvic pada ini ya, pada kasus Nyonya F. Nah, maksud dari imbang vetopelvic di sini adalah hubungan antara kepala si janin dengan si panggul. Apakah kepala janin itu bisa melewati panggul gitu ya, teman-teman. Nah, kita lihat sejauh mana penurunannya. Oke, biasanya nah, di sini kan dibilang dia sejajar dengan spina ischiadica. Tadi udah kita bahas nih di atas, sejajar dengan spina ischiadica. Berarti kalau dia masuk ke perlimaan, artinya dia sudah di 2/5 ya, teman-teman. 2/5. Kalau dia sudah di 2/5, artinya dia sudah engage ya. Sudah engage, artinya dia cocok atau engage. Nah, kalau dia sudah engage atau cocok, dia sudah sejajar dengan spina ischiadica, sudah 2/5, artinya dia luas atau gimana, teman-teman? Nah, kalau dia sudah bisa nih sejajar atau bisa masuk nih spina ischiadica, bagian dari, ini dia tadi ya, bagian dari tulang panggul yang paling sempit itu kan di bagian spina ischiadica ya, di bagian sini, diameternya itu yang paling sempit di sini. Nah, artinya kalau diameter yang paling sempit ini sudah bisa dilewati oleh si janin, sudah bisa sampai ke sini kepala si janinnya, artinya panggul ibunya itu luas. Kalau ini sudah terlewati, nanti sampai lahir bayinya akan lancar, akan aman. Biasanya seperti itu. Karena ini adalah spina ischiadica ini adalah diameter yang paling sempit. Jadi ketika dia sudah sejajar dengan ini, artinya cocok, artinya engage, artinya panggul ibunya cukup luas untuk dilalui si kepala janinnya ya, teman-teman. Ini tadi yang sudah kita bahas. Hodge 1 pinggir atas ring Pisces, Hodge 2-nya pinggir bawahnya, Hodge 3 sudah sejajar dengan spina ischiadica, kemudian Hodge 4 sejajar dengan os sacrum. Berarti ini dia sudah di Hodge 3. Hodge 3 dan panggul ibunya cukup luas. Oke, jadi dia panggul ini bisa nih dilewati oleh si kepala janin. Berarti luas nih panggulnya. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kayaknya 5 soal deh ya. Apakah diagnosa yang tepat untuk Nyonya U? Nah, oke, langsung aja kita lihat di sini. Katanya dia hamil ketiga, berarti dia G3 ya. Hamil ketiga, kemudian melahirkannya sekali, berarti dia P1. Kemudian ternyata dia keguguran sekali, berarti A1. Nah, teman-teman bisa gerak cepat nih. Oh, ternyata semuanya dia G3, P1, A1, benar nih semuanya. Oke, kemudian kita cari, di sini ada katanya fase 1, fase laten, fase aktif gitu ya teman-teman. Nah, ini ternyata di pembukaan 6. Pembukaan 6 ini sudah masuk fase aktif. Langsung aja kita buang yang fase latennya. Langsung aja dicoret, berarti dia nggak masuk nominasi ya teman-teman. Kemudian dia ada pakai deselerasi, akselerasi. Nah, sorry teman-teman. Kalau dia deselerasi, dia pembukaan 9 sampai dengan 10 ya teman-teman. 9 sampai dengan 10. Berarti dia tidak masuk. Oke. Kemudian kalau dia akselerasi, ini pembukaan 3 sampai dengan 4. 3 sampai dengan 4 cm. Artinya yang 6 ini tidak masuk ya. Oke, berarti sudah jelas ya. Opsinya adalah yang fase aktif. Jadi dia memang kadang mau dia disatuin yang versi WHO sama dengan kurva Fridgman. Jadi kalau misalnya dia ini pakai yang disatuin yang versi WHO dengan kurva Fridgman, berarti dia ini pakai dilatasi maksimal ya teman-teman. Jadi
G3 P1A0 impar itu kelas 1 fase aktif. Kalau kita satuin dengan kurva Fridgman, dia pakai dilatasi maksimal. Aku pakai dilatasi maksimal. Dilatasi maksimal ya. Oke, itu dia jawabannya. Kalau dia pakai yang disatuin yang pakai dilatasi maksimal, akselerasi, deselerasi gitu ya teman-teman. Nah, tapi di soal ini kan nggak ada dia ditaruh dilatasi maksimal. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah jawabannya yang D. G3 P1A0 impar itu kelas 1 fase aktif. Oke, ini boleh kita abaikan yang lain-lain nih. Jadi kita bergerak dari pertanyaan ke opsi, baru kita lihat di kasusnya ya. Oke. Nah, segitu dulu untuk latihan soalnya, contoh soalnya. Semoga teman-teman lebih paham. Nanti di video berikutnya akan bahas mungkin di asuhan ini ya, benang merah atau asuhan persalinannya ya, asuhan sayang ibu gitu ya teman-teman. Kemudian nanti kita lanjut dengan partograf atau asuhan persalinan normal 60 langkah HPN gitu ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Semoga latihan soal ini bermanfaat buat kita semuanya, buat teman-teman khususnya yang sedang berlatih untuk UKOM, untuk SKB. Semoga usahanya membuahkan hasil ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu buat kita semuanya. See you on my next video, bye bye.